Terima kasih kembali lagi bersama kami di Bitalk. Menyapa Sinpos bicara apa saja, bicara tentang CSR, Adaro Logistik. Kita lanjut Pak, bicaranya saya. Tujuannya adalah orang lokal. Seberapa banyak orang lokal di Adaro Logistik? Kalau di Adaro Logistik sih Pak, kita mungkin sudah di rentang 60%. Jadi kita tetap mensupport bagaimana meningkatkan kawan-kawan sehingga bisa bersaing lah di dunia industri, utamanya di Adaro Logistik. Nah, kayak saya sendiri kan Pak, produk lokal juga, produk lokal juga, dan di beberapa, dan memang itu kebijakan di internal Adaro Pak, orang lokal. Bahkan komposisinya itu kalau saya nggak salah hampir 70% diharapkan diisi oleh teman-teman orang-orang lokal. Orang lokal. Maksud mestinya seperti itu Pak. Jangan sampai Adaro bekerja di Kalimantan Selatan yang menikmati orang luar gitu ya. Nah, itu untuk Adaro. Untuk masyarakat sendiri Pak, seberapa targetnya untuk pelatihan seperti CSR? Kalau kami memang Pak melihat nanti sesuai dengan pertama kebutuhan di perusahaan. Itu nanti kita lihat berapa, ini biasanya kan ada MPP Power, teman-teman tuh planningnya berapa, nanti di situ kita akan mulai susun programnya. Kalau bicara target kami tidak bisa menentukan ini. Kemudian kalau misalkan apa namanya masyarakat, kita pun akan asesmen Pak. Biasanya kita ada asesmen, social mapping dan sebagainya. Oh ternyata di wilayah ini yang concern ke masyarakat, bukan kalau dalam tanda kutip ini kan kita ke arah meningkatkan ekonomi masyarakat, bukan hanya jalur peningkatan vokasi, tetapi juga kami ada kayak semacam program UMKM buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, yang sehingga dengan itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, Nah jadi kalau target misalkan contoh beasiswa misalkan, kami masih dalam skala terbatas, misalkan di kami tahun ini ada beasiswa itu sekitar yang untuk skill ada sekitar baru 15 orang yang direkrut di MBP. Ini kan akhir tahun nih. Program 2024 apa nih Adaro Logistik untuk CSR? Kita lagi nyusun Pak untuk CSR. Jadi kami di 5 pilar tadi Pak, semuanya kita akomodir, mulai dari PAUD dengan target tahun depan rencana mungkin ada sekitar 34 PAUD, yang kemudian juga kita di beasiswa tadi, kemudian juga di kesehatan, lingkungan, semua pilar Pak. Jadi dari mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, sama lingkungan. Apakah ada peningkatan paling tidak anggaran? Secara anggaran kita naik sekitar 40% Pak, dari tahun berikutnya. Jadi memang kita melihat dengan bisnis operasi makin makin luas, kemudian juga masyarakat, kondisi masyarakat yang kita asesmen juga memerlukan bantuan kita, walaupun tidak istilahnya kita di CSR kan sebagai supporting pemerintah, tapi kita selalu berkolaborasi lah istilahnya. Nah itu tahun ini kita naik sekitar 40% lah 2024 gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa lebih banyak masyarakat yang menikmati. Ya, artinya tidak hanya sekedar lihat tongkang lewat ya Pak Said ya. Nonton itu. Dua warga pinggiran. Nanti saya juga akan berharap bahwa tahun depan kita bisa bincang lagi soal apa sih yang dilakukan Adaro Logistik kepada masyarakat gitu. Mungkin closing statement Pak dari Pak Abi. Apa harapan-harapan? Dari saya sih sebenarnya harapannya pertama kami minta dukungan masyarakat semuanya, mungkin stakeholder, pemerintah, mudah-mudahan kami juga bisnis lancar sehingga kami pun bisa berkontribusi lebih baik kepada masyarakat melalui CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian juga kami berharap dengan adik-adik sekalian yang selama ini menjadi penerima manfaat, peluang itu selalu ada, dan tinggal kepada mereka sendiri bagaimana bisa mencari peluang itu. Kami pun dari perusahaan insya Allah selalu mensupport peluang itu, dan mudah-mudahan ya dengan adanya program seperti ini juga bisa meningkatkan
dalam tanda kutip kesejahteraan mereka, mengurangi tingkat kemiskinan, kemudian juga secara pendidikan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan yang lain. Nah, itu mungkin dari saya. Mas Said, apa yang mau diharapkan dari program-program Adaro Logistik ke depan? Kalau bisa ada lagi kan tahun depan bisa lah gitu, atau bisa lagi di tingkat selanjutnya. Jadi lebih masyarakat tuh bisa berpeluang masuk ke Adaro Logistik atau ke BGN tempat pengelasan. Itu aja Pak. Jadi tidak hanya Mas Said saja yang ya, bisa semuanya. Tetangga sebelah rumah mungkin bisa juga ya. Oke. Demikianlah perbincangan kami bersama Pak Abi, CSR Koordinator Adaro Logistik, dan juga Mas Said, peserta pelatihan pengelasan yang diselenggarakan oleh Adaro Indonesia Logistik. Semoga Adaro Energi Indonesia makin berkembang, makin mensejahterakan masyarakat ya Pak. Iya, Pak. Makin maju, juga berkontribusi kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Demikianlah perbincangan kami bersama Pak Abi Talha dan Mas Said. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.